Tidak. Jadi tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa dunia dan akhirat itu seimbang. Yang ada itu Allah mengatakan ibtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Surat Al-Qasas ya. Ini kopiahnya, kopiah Bugis ya. Saya baru carilah apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu negeri akhirat. Dan itu nggak pakai tapi, nggak pakai dari, nggak pakai sebagian. Carilah semaksimal mungkin negeri akhirat. Tapi giliran dunia apa kata Allah, wala tansa nasibaka. Kamu jangan lupa ya. Kalau kita kan sekarang dibalik, coba ustadz hari ini mohon maaf bahasanya dibalik. Kamu nggak apa-apa ibadah, tapi jangan lupa duniamu. Begitu nggak? Nggak begitu. Ngomongnya gini. Carilah duniamu sebanyak-banyaknya, nanti jangan lupa akhiratmu. Kebalik gak sekarang perintahnya? Kalau Allah nyuruhnya apa yang dicari? Ayat ini bukan nyuruh sholat lebih lama daripada kerja. Karena dalam pemahaman kami, kerja itu juga ibadah. Kerja itu ibadah kalau amanah. Maka orang yang kerjanya amanah, dia sama dengan sholat sunat. Apalagi kalau dia pemimpin, dia adil. Pemimpin yang adil itu ditaruh di 7 daftar wali Allah yang ditulis di dalam hadis Bukhari. 7 wali yang Allah jaga di saat tidak ada penjagaan di hari kiamat. Nomor 1-nya siapa? Imamun adlun. Imam yang adil. Bukan ustadz. Imam dulu. Maka sekarang banyak yang pengen jadi imam. Banyak yang ingin jadi wakil rakyat, betul nggak? Mohon doa restu gitu. Ya nggak apa-apa. Kan Bang Dik kalau nggak nyalon ya harus ada yang nyalon. Teman-teman yang melakukan Allah, ini ada kalimat yang agak keras di sini. Orang-orang yang dia sungguh-sungguh dalam urusan mencari rezeki dunia, tapi tidak sungguh-sungguh dalam akhirat, dalilun alam timasil basir, tanda mata batinnya buta. Jadi kalau ditanya, apakah mata batinku hidup? Jawabannya satu aja, kamu lebih serius di depan TV atau di atas sejadah? Kamu lebih serius, maka harus diganti. Imam Al-Banani menukil seorang sufi di zaman dulu namanya Dhahak. Dhahak ini secara harfiah artinya yang suka ketawa. Mungkin dia dulu suka ketawa. Kata dia, salah satu nikmat yang aku tidak peroleh bandingannya di dunia, rezeki yang luar biasa, mujalasatu ahli ilmi, duduk bersama orang yang kenal Allah. Mujalasatu zakirin, begitu di riwayat lain, duduk bersama orang-orang ahli zikir. Maka teman-teman, kalau nggak kuat zikir sendiri, gabunglah dengan orang yang suka berzikir. Ini sekarang diribat untuk zikirnya masih terbatas karena tempatnya terbatas. Di lantai 3 kita hari Jumat biasanya. Semoga tahun depan ini sudah jadi suraunya, nanti kita zikir bareng di sini. Kita nikmati hidangan-hidangan langit. Insya Allah. Kenapa disebut hidangan langit? Karena setiap kali orang menyebut nama Allah, sebenarnya Allah sudah duluan nyebut nama dia. Jadi kapan kan Allah ingat kita? Kapan Allah ingat kita? Sebelum kita ingat Allah. Ya. Duluan kita yang sholawat atau Rasulullah yang doain? Cuma secara syariat, orang itu diajarkan ikhtiar. Man shalla alayya, siapa yang salawat kepadaku, sallallahu alaihi asyra marrat, Allah salawat kepadanya 10 kali. Coba perhatiin kalimatnya. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepadanya 10 kali. Kita salawat, Allah salawat. Duluan mana wujudnya? Duluan wujud Allah apa wujud kita? Dan Allah sekali salawat selama-lamanya salawat.
Allah sekali ingat hambanya, selama-lamanya ingat hambanya. Inilah yang disebut zikir. Zikir itu mengingat pertemuan yang dulu pernah terjadi. Ada yang ingat gak? Ada yang ingat wajah Tuhan gak? Gak ada yang ingat. Karena gak ada yang ingat, yang diingat itu pertemuan yang lama. Jadi semua rasa zikir hari ini itu hanya mengenang perasa yang lama itu. Karena Allah dulu, sekarang, nanti sama. Maka ingat yang dulu itulah yang disebut zikir. Maka zikir artinya mengingat. Kalau nyebut Allah, 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 itu namanya menyebut. Itu namanya memuji. Tapi zikir dalam arti mengingat. Saya nggak bisa ingat wajah Allah pakai akal. Maka orang yang mencoba memikirkan Allah dengan akalnya pasti gila. Itulah kejadian ahli-ahli tasawuf dituduh penyebab kegilaan. Benar nggak? Dari dulu sampai sekarang? Tapi Bang Dik ini udah ketemu Syekh Hisham tahun berapa dulu? 2000? Syekh Hisham Kebba nih 2008. Udah gila belum? 2008 telat ya. Saya 98 udah berteater ikut Bang Dik. 98. Ya makanya itu. Saya jadi muridnya Buya. Loh bukan. Maksudnya aku gila gak? Mana ada dokter gila kan? Nggak, jadi teman-teman ketika ada kejadian satu jangan dipukul rata. Tahu nggak? Ada kelas saya ada yang masuk UIN gila. Terus ngomong gini nggak? Kamu jangan masuk UIN tergila, gitu nggak? Cek dulu dia gila itu karena masuk kampus atau karena sudah bawaannya nggak beres. Sama orang belajar zikir, belajar ma'rifatullah, kalau udah nggak beres, masuk ke situ, dia ikut nggak beres. Nah, namun syaitan itu seneng nggak ada orang ingat Allah. Saya di pertemuan bulan lalu saya kasih pertanyaan kalau nggak salah. Yang paling banyak ingat Allah itu siapa? Ahli fikih, ahli akidah, apa ahli tasawuf? Jujur, bener. Ini bukan melebih-lebihkan. Ahli fikih, ahli akidah atau ahli tasawuf yang banyak zikir. Zikir nggak usah pakai takwil, zikir subhanallah 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 alhamdulillah. Kalau majelis ilmu itu penakwilan terhadap kata zikir. Ahli tasawuf. Ambil satu tarekat Qadiriyah, itu ada zikir ataqah namanya, sama dengan Naqsyabandi, sama dengan Samaniyah dan tarekat lain. Zikir ataqah 70.000 la ilaha illallah. Mana ada selain orang tarekat begitu? Yang ada dibid'ahin. Padahal Al-Qur'annya mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, surah Al-Ahzab. Hei orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Banyak itu salah satunya angka 70.000. 70.000 banyak? Banyak banget atau banyak bingit? Syaitan suka nggak sama orang berzikir? Maka saya curiga yang membid'ah-bid'ahkan orang berzikir ini, jangan diterusin Bang Dik ya.